Harry Pras berfatwa hukum musik haram. Hukum musik haram. Kalau kalian menjumpai video saya seperti itu, saya akui jempol. Karena di antara video saya tidak pernah berfatwa. Saya berhujjah kepada fatwa asatid. Wahabi, Wahabi, kamu melarang kami main musik. Kamu sendiri main musik. Wahabi, Wahabi, kamu bohong. Anjay, aku bohong. Anjay. Harry Pras yang mengharam-haramkan musik, yang mencela, mencaci maki Ustadz Adi Hidayat habis-habisan. Dia komentari dengan komentar yang sangat pedas, komentar habis-habisan Ustadz Adi Hidayat. Padahal yang mengerti hukum, yang tahu hukum itu Ustadz Adi Hidayat. Ternyata Harry Pras yang mengomentari tentang musik, pada waktu itu mengomentari Ustadz Adi Hidayat yang berbicara tentang musik. Ustadz Adi Hidayat memperbolehkan sebagian musik. Oleh Harry Pras itu dihujat habis-habisan Ustadz Adi Hidayat itu. Siapa yang memperbolehkan musik? Katanya Harry Pras, tidak ada. Nah sekarang kami menemukan video orang Wahabi yang bermain musik itu. Wahabi, Wahabi, kamu melarang kami main musik. Kamu sendiri main musik. Wahabi, Wahabi. Ini kan orang Wahabi sendiri yang sekarang terkena batunya. Ya senjata makan tuan. Seolah-olah di depan kamera, di depan orang lain, dia adalah orang yang paling suci. Tapi di belakang dia sama saja sebenarnya. Kemarin sudah Riyad Bajri sudah ditemukan merokok. Sekarang ditemukan bermain musik. Jadi orang-orang Wahabi itu mengaku si paling sunnah, mengaku si paling pengikut Rasulullah, itu hanya di depan kamera saja. Hanya di depan kamera saja, di depan orang-orang, di depan jamaah. Tapi di belakang, ya Allah alam, kalau kita lihat sekarang mereka-mereka berbeda dengan apa yang dibicarakan. Jadi mereka sudah ketemu aibnya, sudah ketemu salahnya, cacatnya. Jadi sudah saya jelaskan, Riyad Bajri ketemu rokok, ketemu mancing, berpakaian cekak, berpakaian tidak menutup aurat. Tuh, ini kan sudah bertentangan sama sekali dengan apa yang dibicarakan oleh mereka. Yang kedua, Pras mengomentari habis-habisan Ustadz Adi Hidayat yang memperbolehkan sebagian musik. Dan ternyata ada orang-orang Wahabi sendiri yang ketemu bermain musik. Ini kan gimana tuh orang-orang Wahabi? Pras, jangan sok suci lah, jangan sok pinter lah kamu lah. Terlalu sok pinter kamu ini, terlalu sok suci. Padahal di belakang ya bobrok, sama aja. Sutat-sutat Wahabinya saja seperti itu, apalagi kamu yang tidak tahu sama sekali tentang agama. Harry Pras mengatakan, apakah pesilat tidak boleh belajar agama? Apakah pesilat tidak boleh berbicara tentang agama? Saya pesilat dan saya belajar apa agama. Apakah tidak boleh saya belajar agama? Siapa yang tidak memperbolehkan? Boleh. Engkau belajar ilmu agama, boleh berbicara tentang agama. Tapi kesalahannya adalah, kesalahan Harry Pras, kesalahan kamu Pras, adalah mengomentari orang lain. Jadi berbicara agama tujuannya untuk mengoreksi kesalahan orang lain, itu salah dan itu tidak pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belajar agama monggo, nggak apa-apa, diperbolehkan juga, bahkan wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi orang muslim laki-laki atau muslim perempuan. Hukumnya wajib, faridatun, wajib. Bahkan ada riwayat utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu mulai dari buayan hingga liang lahat. Boleh, bahkan hukumnya wajib mencari ilmu, berbicara tentang agama. Kalau kita tidak tahu, tanya kepada orang yang lebih tahu. Itu hukumnya dianjurkan, bahkan wajib, diperbolehkan Pras. Tapi masalahnya kamu itu belajar ilmu agama untuk mengoreksi kesalahan orang lain, itu yang salah. Kenapa kok salah? Yang pertama, kamu baru belajar ilmu agama, baru ilmunya sejentik ya, baru ilmunya secuil. Kamu komentari orang yang sudah ilmunya tinggi, ilmunya sudah banyak. Itu yang salah, kesalahan yang pertama. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah mengajari kita untuk mengoreksi kesalahan orang lain, dan itu namanya tajassus.
meneliti kesalahan orang lain, dan itu diharamkan di dalam agama, tidak diperbolehkan. Bahkan mencela, mencaci maki, mengoreksi kesalahan orang-orang yang sudah terkenal kealimannya, yang sudah diakui keilmuannya, bahkan orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, kok kamu cari celah kesalahannya, kamu caci maki, ini hukumnya bukan haram lagi, tapi mbahnya haram, bahkan bisa menjadi buyutnya haram, kakeknya haram. Sangat haram yang seperti ini. Oleh karenanya, kamu kalau mau belajar agama, monggo belajar agama yang jelas, belajar agama yang pas, belajar agama yang bisa menenangkan hati kamu supaya tidak mencari kesalahan orang lain. Monggo, gak apa-apa. Kalau engkau kagumi orang-orang Wahabi, kalau engkau kagumi sutat-sutat Wahabi, itu sudah belajar sana sama sutat-sutat Wahabi, gak apa-apa. Kami tidak memaksa, tidak ada paksaan kamu harus belajar ke sini ke situ, enggak. Bahkan di NU sama sekali tidak memaksa kamu. Bahkan di Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada paksaan kamu masuk ke sini, belajar ke sini, enggak, dan tidak mengharapkan. Kalau kamu mau masuk ke sini ya gak apa-apa, tapi gak ada paksaan sama sekali, karena tidak ada untungnya kamu masuk ke Ahlussunnah wal Jamaah. Sudah kamu belajar di Ustadz Wahabi sudah gak apa-apa, monggo belajar sudah gak apa-apa. Kalau memang kamu belajar kepada Ustadz Wahabi, belajar yang benar, jangan dibuat mengoreksi kesalahan orang lain. Jangan dibuat mengoreksi ulama-ulama, jangan buat mengoreksi para habaib-habaib. Itu kan sudah nilainya beda, Pras. Kamu seharga satu batu kerikil, ulama-ulama itu sudah emas 24 karat. Jadi gak banding sama sekali. Oleh karenanya omongan kamu, kritikan kamu tidak pernah ditanggapi oleh para ulama itu, tidak pernah ditanggapi oleh para kiai-kiai. Kenapa? Karena mereka sadar, oh yang ngomeni saya, yang mencaci maki saya ternyata anak kecil. Untuk apa saya komeni? Untuk apa saya balas caci maki dia? Lah malah saya yang, katanya ulama itu ya, lah malah saya yang turun derajatnya, sudah lah biar dia ngomong apa, namanya anak kecil ya sudah gak apa-apa. Jadi kamu itu dibanding mereka, itu kamu cuma anak kecil yang baru, anak kecil yang masih umur 5 bulan lah, belum bisa apa-apa, cuma bisa ngomong a ba, cuma gitu toh. Yang di situ sama mereka, dibanding sama mereka yang sudah keilmuannya sangat tinggi, ya apa kamu kan? Nggak banding sama sekali, nggak ada harganya lah kamu itu. Oleh karenanya mereka tidak menanggapi, bukan karena mereka takut. Untuk apa nanggapi anak kecil kan? Kan kayak orang gila kalau kita nanggapi anak kecil. Anak kecil mau ngomong apa terserah mereka sudah. Kalau kita yang tua nanggapi anak kecil lah, kita kayak nggak berilmu sama sekali. Kita kayak anak kecil juga kan nantinya. Maka pernah saya nukil, katanya Imam Syafi'i, ma jadaltu aliman illa ghalabtuhu, katanya Imam Syafi'i. Saya tidak pernah berdebat dengan orang alim kecuali saya memenangkan perdebatan itu. Wa ma jadaltu wala jadaltu jahilan illa ghalabani. Dan aku tidak pernah berdebat dengan orang bodoh kecuali orang bodoh itu mengalahkanku, katanya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena orang bodoh sulit mendapatkan hidayah, sulit mendapatkan petunjuk, sulit diarahkan. Oleh karenanya, Pras ini jangan mudah-mudah menyalahkan. Kamu sadar kamu hanya seperti anak kecil yang baru umur 5 bulan, kalau gak mau sudah PAUD lah atau anak TK lah. Sedangkan ulama-ulama itu sudah gelarnya profesor, doktor, yang tidak sebanding dengan kamu. Kalau mau belajar agama, belajar yang benar, bukan untuk mengoreksi orang lain, bukan untuk cari uang. Semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.